Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya, ada beberapa tahapan doktrin penyesatan yang dilakukan oleh Bani Ba'alwi atau yang kita sebut habaib atau habiblah, yang mana tahapan doktrin penyesatan ini bisa mempengaruhi masyarakat Nusantara, sehingga mereka seperti atau seolah-olah terhipnotis dengan doktrin Bani Ba'alwi. Apa saja tahapan doktrin penyesatan yang dilakukan oleh Bani Ba'alwi? Yang pertama, mereka mengaku berdarah mulia karena membawa keturunan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya umat Islam yang merupakan mayoritas di negeri ini. Coba bayangkan bagaimana ketika ada orang yang sering mengaku bahwa di dalam dirinya ini mengalir darah Rasulullah, apalagi itu dikuar-kuarkan di masyarakat Nusantara ini yang terkenal dengan andab ansornya, dengan akhlaknya begitu memuliakannya masyarakat pribumi atau Nusantara ini terhadap keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat ketika di persidangan kasus kriminal, ada yang ngaku-ngaku, bahkan mengancam, siapa Anda yang ingin memenjarakan aneh yang di dalam diri aneh ada darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini dalam ranah kriminal, dalam persidangan masih membawa-bawa keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan mereka begitu, mereka sering berkuar-kuar bahwa di dalam dirinya ada darah Rasulullah, tapi omongannya, tapi dakwahnya ini sama sekali tidak mencerminkan apa yang telah diajarkan Rasulullah. Kan begitu. Berkali-kali saya mengatakan melaknat itu ajaran Rasulullah apa tidak? Jelas tidak. Tapi mereka suka melaknat pemerintah, apalagi yang dilaknat ini pemerintah, yang dilaknat ini pejabat, yang dilaknat ini presiden. Ini jelas tidak ajaran Nabi, apalagi dia keturunan Nabi, jelas tidak. Gitu loh. Wong Kanjeng Nabi saja mengajarkan ketika ada presiden yang dolim seumpama harus tetap ditaati selama tidak memerintahkan maksiat. Itu presiden dolim saja diajarkan begitu, apalagi yang tidak dolim seperti yang ada di Indonesia, gitu loh. Dan tahapan yang pertama ini mungkin berhasil, karena memang terkuatnya nasab mereka palsu akhir-akhir tahun ini, dan misi mereka yang nomor satu ini berhasil menurut saya, karena sampai saat ini juga banyak masyarakat pribumi asli, pribumi Nusantara ini yang masih bela mati-matian habaib. Bela mati-matian. Ini menunjukkan bahwa tahapan mereka berhasil. Tapi insya Allah ke depannya tidak, karena sudah terkuak kebohongannya. Yang kedua, tahapan doktrin penyesatan yang dilakukan oleh Bani Ba'alwi adalah setelah tahapan yang pertama ini berhasil, mereka kemudian
memprodusir dalil-dalil agama akan keutamaan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ceramah-ceramahnya Bani Ba'alwi, ceramah-ceramahnya Habaib mengatakan bahwa kemarin itu ya Allah, salah satu rukun iman itu cinta habaib. Bagaimana ceritanya rukun iman ada 7. Ya, rukun iman itu tetap ada 6 gitu. Kok ada 7 ditambahi dengan cinta habaib. Dan bahkan mereka menggaung-gaungkan dalilnya Kanjeng Nabi tentang memuliakannya Ahlul Bait. Padahal Ahlul Bait yang diterterakan oleh Kanjeng Nabi bukan habaib, tapi digaung-gaungkan mereka, dibelokkan bahwa Ahlul Bait itu termasuk habaib. Bagaimana masyarakat tidak tertarik dengan iming-iming keturunan Nabi, kan begitu? Itu sekaligus dalil ancaman barang siapa yang tidak mengakui nasabnya Bani Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, maka dia akan kualat, maka dia akan masuk neraka. Kan begitu. Apabila tidak percaya apalagi berani melawan segala doktrin sesat mereka, misalnya tidak akan mendapat syafaat Nabi di akhirat atau tidak diterima segala amal kebajikannya, dan yang paling fatal adalah mati kafir atau su'ul khotimah, sebagaimana yang kemarin itu pernyataan dari Habib Jamal ya, yang tidak mengakui nasab habaib akan dikhawatirkan su'ul khotimah. Sejak kapan? Ya, buktinya sekali lagi Muhammadiyah irsyad tidak begitu, tidak su'ul khotimah malah husnul khotimah, kan gitu. Kemudian tahapan doktrin penyesatan Bani Ba'alwi yang ketiga adalah ketika misi atau tahapan yang pertama, tahapan yang kedua yang telah saya sampaikan ini berhasil, maka tahapan yang ketiga kemudian mereka memprodusir klaim sejarah sebagai pejuang bangsa dan ikut andil di dalam momen-momen menuju kemerdekaan. Bagaimana mereka menyuarakan bahwa lambang Indonesia itu diciptakan oleh golongan habaib, bahwa lagu Indonesia, bahwa bendera merah putih itu nasihat dari habaib, ya. Torekoh habaib itu yang menjadi aman, yang menjadi merdeka Indonesia. Sejak kapan itu? Ya, padahal sudah jelas di dalam kitabnya Utsman bin Yahya, ya, dia menentang Torekoh Qadiriyah. Padahal salah satu ulama-ulama Torekoh yang ikut andil besar untuk memerdekakan bangsa ini adalah mursyid Torekoh, ya, Torekoh Qadiriyah wa Naksabandiyah, Qadiriyah Khalidiyah, Torekoh Syadiliyah. Ya, tapi diklaim oleh mereka bahwa Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia merdeka karena torekohnya habaib. Sejak kapan habaib itu datang? 1920 kok. Padahal nyatanya Zong dan Nihil justru merekalah antek Belanda. Bagaimana kita kulas balik mengenai sejarah Utsman bin Yahya diboyong oleh Belanda dari Yaman. Ini tujuannya adalah untuk mengkaburkan dan mempersulit perjuangan ulama-ulama Indonesia untuk memerdekakan Indonesia dengan melawan menyerang Belanda. Dengan diembel-embeli keturunan Nabi, itu terbukti bahwa Utsman bin Yahya ini mendoakan Belanda ini damai, sejahtera, ya, berkembang, dan bahkan mendoakan Ratu Wilhelmina ini panjang umur. Dan bukti nyata lainnya bahwa Utsman bin Yahya ini rela menerima, ya, tanda penghormatan dari Belanda, ya. Bahkan majelis-majelis
mursid toreko itu setiap malam itu diintai sama Utsman bin Yahya dan golongan-golongannya, ya. Datang atas settingan Belanda, bekerja untuk Belanda, berfatwa demi kepentingan Belanda. Utsman bin Yahya mengeluarkan fatwa masyarakat Cilegon haram untuk memberontak Belanda, padahal Indonesia milik mereka, Belanda merebut mereka. Sudah selayaknya masyarakat Cilegon merebut kembali tanah kelahirannya, malah diberi fatwa sama Utsman bin Yahya ini haram. Ini kan anti Belanda, bahkan menerapkan politik paling rasis melebihi Belanda hingga sekarang. Setelah bangsa Indonesia jauh telah merdeka, mengapa jauh melebihi Belanda? Karena mereka membungkusnya dengan dalil agama dengan merampok otoritas pemilik kebenaran tertinggi berdasarkan rasisme keturunan. Ya, salah satu kalau menurut saya adalah mereka melarang golongan perempuan-perempuan mereka untuk menikah dengan masyarakat laki-laki pribumi, dan habaib ini dengan sesuka hati menikahi wanita-wanita pribumi. Ini kan termasuk rasis, dan itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun nyatanya itu palsu dan dusta belaka, bila tidak palsu, buktikanlah silsilah nasabnya bersambung dalam kitab-kitab nasab atau mampu menghadirkan isbat nasab keturunan Nabi dari nakobah internasional, terutama Yaman dan Irak sebagai negeri yang dicangkoknya, serta pembuktian genetika apakah sama negeri yang dicangkokkan, serta pembuktian genetika apakah sama mereka dengan keluarga Nabi di Timur Tengah sana, dan hasilnya nol besar. Pembohong seperti ini jelas mengkhianati Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita ketahui bahwa termasuk keturunan Nabi adalah hasil tes DNA-nya adalah J1. Padahal ya para habaib ini ketika ada yang tes DNA hasilnya Y, DNA-nya adalah G. Ini artinya mereka bukan keturunan Nabi, tapi keturunan Yahudi Askenasi. Kemudian ketika tahapan yang pertama, tahapan yang kedua, tahapan yang ketiga ini berhasil, maka Bani Ba'alwi melakukan tahapan yang keempat, yakni setelah sebagian umat yang mati akalnya dan teracuni doktrin sesat tersebut menjadi pengikutnya, mulailah bicara tentang politik dan kekuasaan. Diawali dari penyesatan sejarah bangsa dan klaim jahat bahwa mereka bersaudara dengan Trah Wali Songo dan Kesultanan Nusantara, sehingga merekalah para tuan dan majikan di Nusantara yang berhak dapat apa dan dalam posisi di mana, padahal sesungguhnya itu dusta besar dan kebohongan yang biadab. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, kalau nomor 4, tahapan yang nomor 4 ini bisa kita lihat di mana-mana. Bagaimana rusak akalnya para budak Ba'alwi, keilmuannya serasa hilang, padahal ya mondok bertahun-tahun, tapi ketika dihadapkan dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman, mereka menolak mentah-mentah tanpa ada klarifikasi, tanpa ada penelitian, tanpa ada baca terlebih dahulu tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan bangsa kita, bangsa Indonesia bersih dari pengkhianat-pengkhianat bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.